Saudara ini yang selama ini kita cari, Pak. Pak, ini keponakan saya, namanya Indah. Jangan percaya, Pak. Suami saya matanya udah lamur. Tangkap aja, Pak. Demi Tuhan, Pak, saya Indah. Pak, saya tahu persis, Pak. Ini keponakan saya. Saya yang membesarkan dia sejak kecil. Bohong, Pak. Benar, Pak. Tangkap aja, Pak. Tangkap, seret. Bu, benar juga apa Bapak ini? Yang kami cari matanya coklat, sedangkan ini matanya hitam, Bu. Bohong, Pak. Bisa aja dia pakai konteks lens. Tangkap aja. Bawa, Pak. Oke, kalau begitu kita periksa di kantor aja. Ayo. Periksa aja, Pak. Periksa, Pak. Cepat, Pak. Periksa. Silakan. Saya ikut, Pak. Ya, silakan. Cepetan, cepetan. Dan matanya hitam asli, tidak pakai kontak lens. Asli, tidak pakai konteks lens. Mana mungkin si dokter? Bu, saya jadi dokter mata sudah lama. Jadi, saya tahu persis mana mata asli dan mana mata palsu. Masuk. Melaporkan ya, Pak. Jarinya beda nih, Pak. Apa sudah dipastikan dengan benar? Sudah, Pak. Baik. Oke, silakan. Terima kasih. Nggak mungkin deh, Pak. Bu, data ini akurat, Bu. Mbak Indah, saya meminta maaf atas kejadian ini. Kami hanya menjalankan tugas. Karena saya mendapat laporan dari Bu Retno, Anda adalah Nona. Terima kasih, Pak. Ma, mumpung ada dokter mata, Ma, periksa mata Mama. Apaan sih? Nggak perlu. Coba, ini Mbak, tutup mata Mbak. Sudah. Dan, permisi, Dan. Oh iya, silakan. Permisi. Iya. Saya boleh pulang, Pak? Silakan. Terima kasih, permisi. Ayo, Ma. Tunggu dulu. Saya mau bicara dulu sama dia. Coba. Sebentar. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Untung kamu datang. Kalau tidak, Nona udah ditangkap. Terus Nona sekarang di mana, Om? Nona ada di rumah. Om suruh dia sembunyi. Nggak usah dipikirin, Nona. Biang keladi kekacauan semua ini tante kamu. Nggak ada hujan, nggak ada angin, dia pulang-pulang bawa polisi. Tante kamu ngapain? Nggak tahu, mungkin masih meyakinkan polisi kalau saya ini Nona, Om. Dasar keras kepala. Dia tuh keras hati, Om. Kalau keras hati, itu positif tindakannya. Kalau tante kamu, itu negatif, tindakannya merugikan orang lain, keras kepala. Indah, kamu tunggu sini ya. Om mau lihat tante kamu dulu, ya. Om, kalau gitu saya pulang duluan aja ya. Jangan. Kalau kamu pulang, tante kamu bisa curiga. Biar kita pulang sama-sama tantemu, di rumah nanti kita atur lagi. Tunggu, sini. Semestinya saya yang nanyain, Mama ngapain lama-lama di dalam? Saya bilang sama polisi, gara-gara polisi lepasin Nona, hidup saya terancam. Itu Indah, Ma, bukan Nona. Hah? Masa bodoh? Kamu bilang Indah kek? Kamu bilang Nona kek? Pokoknya kalau dia mukuli saya lagi, saya akan lapor polisi. Ma, kenapa nggak Mama sekali aja lapor pada polisi kalau Mama suka mukulin Indah? Hah? Dia apa? Ma! Kamu tunggu di sini. Om panggil Nona. Kalau Nona sudah kemari, kamu pergi ya, tapi hati-hati di jalan ya.
suruh kerja. Berarti kamu nggak bisa pergi. Ya, Om bikin dia repot. Udah. Indah! Indah! Ada apa, Mak? Kemana tuh anak? Mau ngapain? Saya mau suruh. Suruh ngapain, Mak? Saya mau suruh bikin kopi. Mak, dia baru pulang. Biarkan istirahat dulu. Biar papanya yang bikinin. Meh, kopi apa teh? Budak kamu. Kopi. Kopi. Sama aja. Om sama ponakan. Maafin saya ya sayang ya. Gara-gara saya kamu jadi berurusan sama polisi. Jantung saya hampir copot ngeliat kamu ditangkap polisi. Maafin saya ya. Untuk sementara masalah ini udah lewat, Nona. Tadi mereka meriksa mata saya dan sidik jari saya. Tapi terbukti kalau saya bukan kamu. Karena itu saya dilepasin. Tapi kamu ngapain kesini, Indah? Kamu tahu bahayanya kalau Tante Retno kamu kesini. Saya telepon Om Kadir. Dia bilang Tante Retno nggak ada di rumah. Karena itu saya kesini. Saya rindu sekali sama Om Kadir dan kamu. Sekarang masalahnya sudah lewat. Kamu kembali ke rumahnya Jimmy. Ya, karena mereka pasti nungguin kamu. Tapi lebih bahaya juga kalau kamu di sini. Kalau Tante Retno mulai curiga sama kamu, dia akan telepon polisi. Dia akan suruh mereka nangkap kamu. Seperti tadi. Kamu gak usah pikirin saya. Pikirin diri kamu sendiri. Hampir seluruh hidup kamu menderita. Sekarang kamu pikirin Dandi, pikirin Indah. Ya, saya udah bilang sama kamu, saya bisa jaga diri saya sendiri. Kebahagiaan udah ada di depan mata kamu. Jangan kamu lepasin begitu saja, ya. Mana mungkin saya bahagia sementara kamu dalam bahaya. Sayang, kebahagiaan itu seperti kesempatan. Kalau kesempatan itu pergi, jangan harap kebahagiaan akan kamu ambil. Dia tidak akan kembali. Kamu jangan buang-buang waktu, ya. Sekarang yang kamu pikirin, Dandi, kamu pikirin Indah. Kamu gak usah pikirin saya. Om Kadir sudah membuat Tante Retno sibuk. Jadi dia gak akan enggak kalau kamu keluar. Salam cium saya untuk Dani dan Indah. Iya, ambil tas kamu. Yuk. Jagalah Indah ya Allah. Jangan kau ambil lagi kebahagiaan yang telah kau ulurkan kepadanya. Hamba mohon ya Allah, jagalah Indah.
kacamata Mama? Apa-apaan ini? Kamu mau kemana? Pergi. Kamu mau pergi kemana? Kemana saja. Saya tidak tahan lagi. Anita, sekarang ini kita sudah melangkah terlalu jauh. Apapun caranya, kamu tetap harus menikah dengan Jimmy. Jamie dan Jamie. Mama selalu bicara mengenai Jamie. Mama tahu, waktu saya balik ke Amerika mau ke sini, tujuan saya apa? Supaya kehidupan saya jauh lebih baik. Tapi apa buktinya? Di sini Jamie malah menghina saya. Dan sekarang saya merasa harga diri saya tidak lebih daripada seonggok sampah. Kamu pikir Mama senang dengan keadaan kita sekarang ini? Hah? Kita sekarang berada di titik di mana kita udah nggak bisa kembali lagi. Kamu tetap harus menikah dengan Jimmy. Tapi saya nggak tahan, Mama. Saya nggak tahan dengan segala penghinaan. Segala penghinaan Jimmy. Kamu jangan putus asa dong, Anita. Mama sekarang sudah habis-habisan sama sekali. Mama sudah jual semua perhiasan Mama. Dan kamu tahu, rumah ini juga sudah Mama gadaikan ke bank. Mama nggak ada uang sama sekali. Dan kalau kamu nggak menikah dengan Jimmy, kita akan jadi gembel, kita akan jadi gelandangan di jalanan. Semua cara sudah kita lakukan, Mama. Tapi mana hasilnya? Tidak ada sama sekali. Sekarang saya merasa kita bukan saja berjalan di tempat, tapi kita berjalan mundur ke sebuah kehancuran. Mama nggak mau kita hancur. Kali ini Mama akan mengambil langkah yang sangat drastis. Kita akan ke dukun. Apa? Mama mau ke dukun? Kita nggak ada pilihan lain, Anita. Tidak, Mama. Tidak. Selama ini kita sudah melakukan banyak hal jahat yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Tapi ke dukun, itu berlebihan. Sama sekali tidak masuk di akal. Saya sama sekali tidak setuju dengan ide Mama yang ini. Tidak sama sekali. Tapi kita ibarat sekarang sedang bermain dengan air. Dan kita sudah basah kuyup. Kalau Mama masih memaksa saya, cuma ada dua pilihan. Saya pergi dari rumah ini, atau saya sekalian pergi meninggalkan dunia ini. Karena saya malu sama diri saya sendiri, Mama. Saya malu melihat diri saya di depan cermin. Saya sama sekali tidak ada harga diri sama sekali. Oke, terserah kamu. Kamu mau bunuh diri atau kamu mau pergi dari rumah ini, terserah. Silahkan. Tapi ingat, kamu lakukan semua itu di depan mayat Mama. Karena Mama lebih baik mati daripada hidup menderita. Mama tetap akan ke dukun. Terserah kamu suka atau enggak. Setelah saya mendengar cerita Anda, saya yakin dapat mengatasi problem Anda. Apalagi hanya soal laki-laki, itu kecil bagi saya. Sekarang, kamu tenang saja. Serahkan kasus ini pada saya. Tapi saya minta tolong bawakan 13 helai rambut laki-laki yang bernama Jimmy, serta potongan kuku, tangan dan jari kakinya. Waduh, berat juga ya. Gimana caranya saya untuk mendapatkan semua itu? Kenapa kamu harus bingung? Cari tahu saja kemana Jimmy pergi ke salon. Di situ kamu akan mendapatkannya. Oh iya ya. Salon langganannya Jimmy kan juga langganan saya. Dan untuk urusan rambut, medikur atau pedikur, dia selalu minta ditangani oleh Ima. Saya bisa minta tolong Ima untuk melakukan semua itu. Bagus. Jalankan perintah itu secepatnya. Ya Allah, ya Tuhanku.
kembalikan kebahagiaan kepada keluarga kami, ya Allah. Dan hamba mohon, jangan Engkau ambil kembali kebahagiaan itu dari kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, sebentar lagi Papa dan Mama Indah akan menikah. Jauhkanlah kami, ya Allah. Jauhkanlah dari Tante Amerika, dari Oma Ida, dan dari segala gangguan yang ada dalam diri kami, ya Allah. Amin. Ya Allah, lindungilah Papa, Mama Indah, Dandi, dan hamba. Amin. Lindungilah kami dari orang-orang jahat serta niat buruknya, ya Allah. Amin. Ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Tuhanku, limpahkanlah rahmat-Mu, ya Allah, dengan ketenangan, dengan kebahagiaan. Amin. Amin. Mama Indah. Mama, yuk Dandi yuk. Indah, terima kasih atas doanya sayang ya. Mama nggak perlu berterima kasih atas doa saya sama Dandi. Soalnya saya dengar khotbah di TV, katanya anak kecil wajib mendoakan orang tuanya. Anak pintar dua-duanya. Ini semua kekayaan saya. Mulai detik ini masa depan saya ada di tangan kamu. Sekarang kita ke penghulu untuk mempersiapkan acara pernikahan kita ya. Bobi, masih ada satu masalah yang harus kita selesaikan. Indah, masalah apa lagi? Hah? Tadi saya telepon ke panti asuhan dan mereka bilang mereka menemukan informasi tentang Dandi. Dandi? Di mana dia sekarang? Dengerin dulu, saya belum selesai bicara. Mereka kasih nomor telepon. Saya telepon ke sana. Dan yang ngangkat adik dari orang yang mengadopsi Dandi. Adopsi? Lalu dia bilang di mana alamatnya? Dia bilang kakaknya sudah membawa Dandi ke Australia. Tapi abis ini saya mau ketemu sama orang itu. Kalau ada perubahan apa-apanya saya akan hubungin kamu. Ya. Terima kasih. Sekarang semuanya sudah di tangan kita. Lalu, apa rencana kamu selanjutnya? Aku akan buang si Surya jauh-jauh ke jalan supaya jadi gembel. Terus Bobby gimana? Pasti dia akan ngejar Indah terus untuk minta kawin, Non. Bobby juga gua akan lempar jauh-jauh ke luar negeri. Dia itu pernah ketelepasan ngomong sama gue kalau bapaknya mau nyekolahin dia tuh di Australia. Paspor udah dibikin. Semuanya udah siap. Tiba-tiba gue muncul, nggak jadi berangkat deh. Gue telepon Bobby dulu ya. Halo. Halo, Bob? Saya Indah. Ya Indah, kenapa? Apa? Orang itu mau ketemu kita nanti malam untuk memberikan alamat kakaknya yang di Australia. Di mana? Oke.
Kalau begitu nanti malam kita ketemu. Tapi sebelumnya saya harus mengantar Papi ke bandara. Karena dia mendadak harus ke Surabaya untuk urusan bisnisnya. Mungkin beberapa hari. Oke. Sampai ketemu di Cafe Valentine ya. Dah sayang. Dandi, Papa kangen sama kamu, nak. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Dia pasti datang nggak sih? Datang dong sayang, kamu tunggu sebentar. Kenapa sih? Sabar dikit dong. Itu dia. Mbak Tini. Babi kenalin, ini Mbak Tini. Silakan duduk. Mau minum apa? Terima kasih, saya nggak bisa lama-lama nih. Kalau begitu kita langsung saja ya. Saya sudah dengar cerita dari Indah. Boleh saya tahu alamat orang yang mengadopsi anak saya? Oh bisa. Mana alamatnya, Pak? Ini alamat sementaranya di Australia. Tapi saya sarankan Anda harus buru-buru ke sana, soalnya mereka cuma beberapa hari di sana dan rencananya akan pindah. Dan saya belum dikasih tahu kemana mereka akan pindah. Untung paspor dan visa saya masih berlaku. Dan saya akan segera ke Australia untuk menemui Dandi. Bobby sedang keluar negeri, Om. Sebelum dia kembali, saya akan melemparkan Suryo dari kantor dan rumahnya. Om akan membantu kamu, Nona. Jangan, Om. Soalnya permainan ini terlalu beresiko tinggi, Om. Saya nggak mau Om terlibat. Saya masih banyak teman yang akan bantu saya sekembalinya Suryo dari Surabaya, oke? Nona, permainan yang kamu mainkan ini berisiko tinggi. Kalau kamu bawa dokumen aslinya ke hadapan Suryo, dia pasti akan merebut dan membakarnya. Dan kalau sampai dokumen itu dibakar, kamu tidak punya kesempatan lagi untuk melemparkan dia ke jalanan. Tenang aja, Om. Karena saya tidak akan menyimpan surat hibah yang asli. Hari ini saya akan kasih ke Indah surat yang asli dan saya akan mempermainkan Suryo dengan kopinya. Nona, apapun yang kamu lakukan, Om tidak ingin lagi kehilangan kamu, Nona. Sekian lama Om kehilangan kamu, sekarang Om tidak ingin kehilangan kamu lagi. Om gak usah khawatir, Tuhan bersama saya. Ya, sekarang saya akan ke tempat Indah sebelum Tante pulang. Ya, Om doain saya ya. Kecil, kok senangnya main air terus sih? Mama harus gantiin baju kamu sebentar-sebentar supaya kamu nggak masuk angin. Hei sayang, kamu masuk. Ada Mama Nona. Hei, makan belum?
Dandi, ini Mama Nona. Kenapa sih, Bu? Kok Ibu marahin saya sampai panjang lebar gitu? Kalau caranya bikin senang adik kecil, pakai main air segala, Bu Parni tidak suka. Kalau main air nanti bisa masuk angin. Kalau masuk angin kan nanti Indah bisa sakit. Memangnya mau Indah masuk rumah sakit lagi? Gak mau. Indah kan pengennya sehat terus. Iya, Bu Parni juga maunya Indah sehat terus. Kalau sehat, kan nanti bisa menghadiri upacara pernikahan Papa sama Mama Indah, ya kan? Kenapa sih kamu gak mau terima maaf ini? Anggap aja hadiah perkawinan buat kamu dari saya, ya kan? Lagian Suryo sama Bobby kan telah membuat kamu menderita, Indah. Kamu terima maaf ini, sekarang kita balas mereka, kita buat mereka menderita sama seperti kamu dulu. Saya nggak mau, Nona. Saya nggak mau terima harta Suryo. Sedikit pun saya nggak mau makan hartanya. Suryo sama si bangsat Bobby telah membuat penderitaan kamu begitu panjang. Sekarang kita balas mereka. Kita buat mereka menjadi menderita lebih dari kamu, ya? Membuat mereka menderita tidak mengurangi beban di masa lalu saya. Saya hanya seorang wanita hamil yang melahirkan tanpa suami. Masyarakat menilai saya lebih rendah dari sampah. Dan setiap mata mereka melihat saya, hati saya hancur. Saya bertahan hidup hanya demi anak saya, Dandi. Batin yang hancur tidak akan bisa sembuh dengan melihat kehancuran orang lain. Beban itu bisa hilang kalau saya berbuat baik dan bertobat kepada Tuhan. Hanya alasan itu yang membuat saya menerima menjadi ibunya Indah dan istrinya Jimmy. Sekarang saya baru tahu, ternyata kamu tuh berhati permata. Biarpun kamu hidup dalam penderitaan, tapi kamu tetap berjalan yang lurus, kamu gak dendam. Wajar kalau kamu punya nama Indah. Karena jiwa dan pemikiran kamu indah seperti nama kamu. Sayang, kalau kamu besar nanti, kamu pasti bangga punya ibu seperti mama kamu sekarang. Dia cantik, dia tegar, dia tidak menyerah. Anak pintar. Yuk. Aduh, anak pintar. Sayang. Gede. Tapi Indah, suatu saat nanti mereka pasti akan merangkak seperti kamu dulu. Dia bingung banget liat kita berdua. Iya. Sayang, kamu tuh telepon siapa? Polisi. Kok kamu telepon polisi? Kenapa? Dia datang lagi. Siapa? Nona, Pak. Nona? Mana dia? Dia lagi ada di kamarnya Mama Indah. Saya lihat tadi dia mau nyulik Dandi, Pak. Indah, Tante Nona itu orangnya baik. Dia yang ingin Papa menikah dengan Mama Indah. Papa bohong. Papa gak bohong. Indah ingat kan? Waktu Indah sakit di rumah sakit, yang pertama kali datang sama Parni itu Tante Nona. Waktu Tante Nona tahu Indah lagi nyariin Dek Dandi dan Mama Indah, dia langsung membebaskan Mama Indah dan Dek Dandi dari rumahnya Oma Retno. Makanya sekarang ini kita bisa berkumpul lagi dengan mereka. Kalau Indah nggak percaya, kita ke atas ya. Yuk. Lalu apa rencana kamu sekarang, Nona?
Ya karena kamu nggak mau terima hartanya Suryo, saya belum tahu harus ngapain lagi. Saya belum punya rencana apa-apa. Ya? Maaf, acara pembicaraan empat matanya sudah selesai? Udah selesai. Boleh kami masuk? Boleh. Sini sayang. Waduh, anak pintar. Dia ketakutan. Tadi dia bilang, dia khawatir sekali kamu datang ke sini untuk menculik Dandi. Sayang, Tante dulu memang menculik Dandi yang bisa membuat kamu sedih dan menderita. Pasti kamu mengira Tante Nona adalah tante yang sangat jahat, ya kan? Tante dulu nggak tahu kalau Mama Indah itu kembaran Tante. Iya, sayang. Tapi kami dipisahkan oleh nasib dan dipersatukan kembali sama Tuhan, sayang. Dari kecil, Mama Indah selalu menderita. Dan sekarang waktunya bagi dia untuk menerima kebahagiaan melalui kamu dan Papa. Tante akan terus berdoa sama Tuhan supaya kebahagiaan yang dia terima melalui kamu dan Papa bisa menyembuhkan luka di hatinya, Indah. Dan Tante berjanji sama kamu, Tante akan terus menjaga kamu dan di Mama Indah dan Papa. Terima kasih, Tante. Saya juga minta maaf. Tadi saya hampir nelfon polisi untuk menangkap Tante. Oh, sayang. Kalau Tante jadi kamu, Tante akan melakukan hal yang sama seperti kamu lakukan barusan. Tahan rambut dan kuku Pak Jimmy. Bagus sekali. Nanti saya juga akan kasih kamu uang jajan ya. Oke deh. Terima kasih Tante ya. Saya permisi dulu Tante. Ya. Terima kasih sekali, kamu hebat. Ayo duduk dulu, kamu mau minum apa? Oh nggak usah Tante, terima kasih. Saya ada janji soalnya sama teman saya yang lain. Saya permisi dulu Tante ya. Gitu, oh iya sebentar. Ini, untuk jajan kamu ya. Terima kasih Tante ya. Makasih ya. Saya permisi dulu Tante Iya. ya. Di dalam rokok ini sudah ada beberapa helai rambut dan kuku laki-laki itu. Sesudah itu, kamu isap, kebulkan di mukanya. Tapi saya nggak merokok dan Jimmy tahu itu. Terus gimana caranya saya bisa meniupkan asap rokok itu ke mukanya Jimmy? Kamu main sandiwara saja. Bilang saja kamu sedang stres.
lalu kamu isap rokok itu. Oke. Kalau begitu, berapa kali saya harus meniupkan asap rokok ini ke mukanya Jimmy? Cukup 1 kali saja. Lalu boleh kamu buang rokok itu. Jadi, Jimmy bisa langsung tunduk terhadap saya dan anak saya? Belum. Itu hanya membuat pikiran Jimmy supaya kosong. Dan ini ada satu lagi yang harus kamu pegang. Ambil liontin ini. Liontin itu sudah saya isi. Tapi ingat, kalau Jimmy melihat liontin itu, ia akan tergila-gila pada siapapun yang memakainya. Kekuatan liontin itu bertahap. Saya harus berpuasa lebih lama lagi untuk mengisi kekuatan liontin itu. Tapi ingat, ada satu hal lagi. Liontin itu jangan dibawa ke kamar mandi. Kalau kamu bawa ke kamar mandi, khasiatnya akan hilang. Ingat itu. Ada satu hal lagi. Bila kamu mau menemui Jimmy, jangan di rumahnya. Karena di rumahnya ada daya serap untuk melemahkan kekuatan asap rokok itu. Setelah Jimmy dibawa terkendali, baru kau boleh ke rumahnya. Untuk tahap pertama, silakan coba rokok itu. Mengerti? Oke. Iya, ya. Rencana pernikahannya hari Jumat jam 8. Iya. Saya minta kamu konfirmasi ulang ke penghulu supaya dia jangan bikin janji lain. Iya, iya, iya. Ya di rumah saya, di rumah saya. Oke, makasih. Ya, silakan masuk. Apa ini, Tante? Merokok di ruangan kerja saya? Kalau Tante mau merokok, silakan di luar. Tenang, Jimmy. Maafkan Tante. Tapi Tante lagi stres. Ini juga gara-gara kamu. Tante mikirin kamu dan Anita loh. Tante, menurut saya mulai sekarang tidak ada yang harus didiskusikan di antara kita. Kamu jangan kaku begitu dong, Jim. Jimmy. Iya, Tante. Kamu masih mau mengusir Tante untuk merokok di luar? Enggak, Tante. Enggak. Kamu masih ingat nggak? Kalau kamu dulu pernah mengusir Tante dan Anita dari rumah kamu. Oh. Tante, waktu itu saya lagi banyak masalah. Tante ngerti kan? Sekarang kamu masih ada masalah? Enggak, Tante. Gimana kalau nanti malam Tante dan Anita ke rumah kamu? Oh, silakan Tante. Silakan, saya senang sekali. Saya tunggu Tante ya. Tante pergi dulu. Salam sama Anita.
ya.